Ada kalanya satu jenis hewan ada yang bersifat membantu dalam dunia pertanian sebagai pengurai zat hara baik makro maupun mikro, dan di saat yang sama hewan tersebut menjadi hama bagi tanaman kesayangan kita. Salah satu hewan tersebut adalah cacing. Cacing apabila berada di sawah, di hutan, maupun di lahan yang luas, bisa menjadi hewan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai zat pengurai baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Tapi cacing bisa juga menjadi hama apabila cacing tersebut berada di dalam pot tanaman kita yang medianya sangat kecil. Dan salah satu akibat apabila cacing menjadi hama bisa dilihat sendiri. Di tanaman saya ini ada daun yang berwarna kuning, ada daun berwarna kuning. Salah satu ciri kenapa daun berwarna kuning adalah karena daun tersebut kekurangan nutrisi baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Dan kenapa saya yakin di dalam pot ini ada hewan cacingnya? Karena ada kotoran cacingnya bertebaran di media tanam, kawan. Apabila di atas media tanam tanaman kawan-kawan ada tanah menggumpal seperti ini 90% adalah kotoran cacing. Dan apabila ini kotoran cacing, 100% di dalam media tanam ini ada kotoran cacing. Apabila cacing berada di pot, wajib kita buang karena cacing sifatnya adalah memakan pupuk dasar yang saya berikan ke tanaman, baik yang berupa sekam mentah maupun daun kering. Nanti padahal sekam mentah daun kering itu saya maksudkan untuk menjaga kelembaban dan nutrisi media tanam kita. Tapi dengan adanya cacing, maka daun sekam mentah dan daun kering tersebut akan habis dimakan cacing. Dan akibat lebih lanjut dari adanya cacing di media tanam kita, setelah sekam mentah dan daun kering tersebut habis dan cacing bisa berkembang biak atau tambah banyak, maka cacing akan menyerang akar dan batang tanaman kita. Oke kawan, kalau apabila kawan-kawan menemukan kotoran cacing di atas media tanam, berarti kita wajib buang cacingnya. Caranya adalah kita bongkar media tanam dan ganti dengan media tanam yang baru. Sekalian pot yang baru, kawan. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung ke videonya. Oke kawan, seperti saya bilang tadi, yang pertama dibongkar dulu. Kita cek cacingnya sebesar apa. Padahal akarnya bagus ya kawan, akar produktif, akar putih bersih, tapi ada daun yang berwarna kuning dan di atasnya ada kotoran cacing. Berarti 100% di sini ada cacing. Kita cari dulu cacingnya. Ini ketemu satu. Cacing kecil kawan. Bahaya ini, biarpun cacing kecil seperti ini tetap bahaya karena biarpun kecil tetap memakan nutrisi atau pupuk dasar media tanam kita. Kita cek lagi. Nah ini kan 1, 2, 3, banyak sekali. Bahaya kawan. Apakah ada lagi? Empat. Aduh, ini lagi kawan. Bahaya ini kawan, cacingnya ini. Inilah yang memakan nutrisi yang aslinya untuk tanaman kita, tapi malah dimakan cacing-cacing ini. Setelah ketahuan, lalu kita cuci bersih sampai semua media tanam ini benar-benar bersih kawan. Karena takutnya di sela-sela tanah ini ada telur cacing.
Dan ini sudah bersih, jangan sampai ada media tanam yang lama tertinggal, karena telur cacing itu kasat mata, sangat kecil sekali, bisa menempel di tanah yang kecil. Untuk yang kuning ini kita buang kawan, karena daun yang kuning ini kita kasih perawatan apapun tidak akan berubah menjadi warna hijau. Dan daun yang berwarna kuning ini adalah daun yang sudah tidak produktif. Dan inilah contohnya, ada akar yang dimakan cacing kawan, bisa dilihat. Ini akarnya hilang, kemungkinan besar karena dimakan cacing-cacing tadi. Makanya daunnya ini berwarna kuning karena dia sudah menyerang akarnya. Lalu setelah seperti ini, kita pakai pot yang baru. Dan inilah pot yang barunya kawan, bersih. Dan untuk bagaimana cara cacing masuk ke media tanam kita, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena media tanam saya ini pakai tanah humus kawan, jadi bisa terbawa waktu saya pencampuran tanah humus. Kemungkinan kedua, dari lubang yang ada di pot kita ini, cacing bisa masuk. Dan kemungkinan yang ketiga, biarpun kecil, bisa dari air yang kita siramkan. Bisa juga air yang kita siramkan itu membawa telur-telur cacingnya. Jadi belum tentu cacing masuk ke media tanam kita ini dalam bentuk cacing, bisa juga dalam bentuk telur cacing. Oke kawan, demikianlah cara saya dalam penanganan cacing dan ciri-ciri apabila media tanam kita ada cacingnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.